Kita taat sebab kita memandang hal itu juga baik. Sebab hati nurani kita mengajak kita selalu untuk menaati hal-hal yang baik. Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV. Dan pada malam hari ini, renungan kita dari firman Tuhan yang tertulis dalam surat Paulus ke jemaat di Roma, pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Surat Paulus ke jemaat di Roma, pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 7, demikian dituliskan. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini ada yang bergeser tentang pemahaman, ketaatan, dan sikap hormat terhadap pemerintah. Pergeseran itu makin lama makin jauh dari pengertian yang sesungguhnya. Pada saat ini, khususnya di negara kita, di bangsa kita, rasa hormat dan rasa taat kepada pemerintah itu sudah juga mempunyai periodisasi. Artinya, saya sebutkan mempunyai periodisasi ketika yang memegang pemerintahan atau pelaksana pemerintahan berasal dari kelompok saya, atau orang yang saya sukai, ataupun dari partai saya, maka akan saya taati dan hormati dan lakukan seluruh program-program yang mendukung pemerintah. Namun jika pemerintah ataupun yang memegang pemerintahan pada saat ini bukanlah kelompok saya, bukanlah orang yang saya sukai, bukan berasal dari partai saya, dan selanjutnya, maka saya akan menolak untuk melakukan segala program yang mendukung pemerintah, atau saya menjadi anti pemerintah, atau saya tidak akan taat kepada pemerintah. Jadi rasa hormat itu, ketaatan itu adalah karena suka atau tidak suka, bukan lagi menurut aturan yang seharusnya. Di kalangan atas, di partai politik, ada yang disebut dengan pendukung pemerintah, tetapi ada juga yang disebut dengan oposisi. Mereka mengkritisi pemerintah, tetapi sesungguhnya pada akhirnya mereka juga melakukan segala program pemerintah, taat
dan tunduk kepada pemerintah. Namun persoalan yang muncul adalah di akar rumput, di masyarakat. Ini menjadi satu fanatisme yang berlebihan. Ada hal-hal yang harus dibenahi, di mana ketika pemerintah bukanlah berasal dari partainya atau bukanlah berasal dari orang-orang yang didukungnya ataupun kelompoknya memegang pemerintahan. Padahal sesungguhnya bila disebut pemerintah, bukan hanya pada orang yang sedang menyelenggarakan pemerintahan itu. Bukan menyangkut presiden, bukan menyangkut RT, ataupun bupati, ataupun gubernur yang kita sukai ataupun tidak sukai. Tetapi pemerintah adalah siapapun yang diizinkan Tuhan untuk memegang pada saat itu, untuk berkuasa pada saat itu, untuk menyelenggarakan pemerintahan, itu harus kita hormati. Pergeseran pemahaman ini harus dibenahi. Pergeseran pemahaman ini harus dikembalikan pada arti sesungguhnya, supaya bangsa bisa maju, supaya pemerintahan dapat melakukan segala program yang mereka targetkan untuk kesejahteraan orang banyak. Maka di dalam nats kita ini diingatkan ketaatan pada pemerintah itu bukan memandang orang yang sedang menyelenggarakan pemerintahan itu, apakah itu berasal dari kelompok kita atau tidak. Tetapi tugas kita sebagai orang percaya adalah menaati pemerintah, siapapun itu, siapapun yang memegang tampuk pemerintahan, karena pada prinsipnya, pada dasarnya, semua pemerintah-pemerintah di dunia ini ingin mengupayakan yang terbaik bagi masyarakatnya, bagi penduduk satu negara, negara tersebut melalui pemerintahannya pasti mengusahakan hak-hak orang banyak dipenuhi, keadilan ditegakkan. Maka disebutkan pemerintah adalah perwakilan Tuhan untuk menegakkan keadilan. Sebab di bangsa ini, sebab di dalam satu negara ada pengadilan yang ditegakkan oleh pemerintah. Dan keadilan-keadilan itu harus dilaksanakan seturut dengan hukum negara. Tetapi hukum negara itu juga berkenan dengan segala kebenaran dan segala kebaikan. Jika kita pun menemukan pemerintah atau berjumpa atau memiliki pemerintah ataupun penguasa yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, maka bukan tugas kita untuk menghakimi mereka. Tugas kita tetap mengkritisi segala hal yang tidak baik, tetapi pada prinsipnya ketaatan dan rasa hormat itu harus tetap ada di dalam diri kita. Bila kita mengingat sikap Daud terhadap Raja Saul, barangkali mengajari kita juga sikap yang baik dalam menghormati pemerintah, mereka yang telah diizinkan Tuhan berkuasa di dalam satu negara. Sebab dalam perjanjian lama juga kita melihat banyak raja yang diizinkan Allah walaupun bukan yang diinginkan Allah. Contoh, Saul adalah raja yang diizinkan Allah memerintah Israel, menjadi penyelenggara pemerintahan walaupun bukan orang yang diinginkan Allah. Sebab yang diinginkan Allah adalah Daud untuk memegang pemerintahan Israel. Maka di dalam dunia, di dalam negara, di dalam pemerintahan bisa saja berlaku seperti itu. Tuhan mengizinkan orang-orang tertentu untuk memimpin suatu negara, menyelenggarakan pemerintahan walaupun bukan yang dia inginkan. Ada yang diinginkan, ada yang diizinkan. Tetapi bagi kita, siapapun yang diinginkan dan diizinkan, tugas kita adalah menaatinya, menghormatinya, karena mereka berada di bawah perlindungan Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kuasa kepada mereka untuk mengatur hidup orang banyak.
Maka dari nats kita ini, sekali lagi, mari kita kembalikan pemahaman, rasa hormat dan ketaatan pada pemerintah, pada arti yang sesungguhnya itu adalah sebuah kewajiban. Kita tidak lagi memandang siapa yang menyelenggarakan pemerintahan, tidak memandang siapa presidennya, tidak memandang siapa gubernurnya, tetapi tugas kita adalah mendukung program negara. Tugas kita adalah mendukung program pemerintah. Oleh sebab itu, takutlah karena taat, bukan taat karena takut. Kita taat sebab kita memandang hal itu juga baik, sebab hati nurani kita mengajak kita selalu untuk menaati hal-hal yang baik, menegakkan keadilan untuk semua orang. Oleh sebab itu, sekali lagi, kita takut karena taat pada pemerintah, bukan taat karena takut. Kita tidak takut apapun, semua berada di bawah kuasa Allah. Tetapi karena ketaatan kita, hormati pemerintah yang mengaturkan hak-hak hidup orang banyak. Amin.